Ya, apa kabar Pak Asli? Baik, Pak. Pak Hasali, ya, puji Iya, Tuhan. Ya, haleluya, ya. Sudah ada sukacita ya Pak? puji Tuhan, Pak. Haleluya. Ya, karena sudah balik kepada Tuhan Yesus ya. Nah, Haleluya. pada malam hari ini kita semua akan mendengarkan bagaimana perjalanan iman Bapak dari Kristen. Kenapa Bapak sampai meninggalkan Tuhan Yesus? Ya, Dan bagaimana Roh Kudus bekerja ya. sehingga Bapak akhirnya balik lagi kepada Tuhan Yesus. Amin, Pak. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Waktu Pak Hasali meninggalkan Tuhan Yesus tidak berkata kepada pendeta-pendeta, cari dia, halal darahnya, penggal dia, karena dia sudah meninggalkan aku, dia bikin malu aku. Tidak. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus pengasih dan penyayang. Dari kehidupan ini kita bisa membuktikan dia Tuhan yang benar. Tuhan Yesus tidak marah-marah terus kemudian tempeleng Pak Hasali. Kurang ajar kau. Kenapa kau tinggalkan aku? Ya. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ya, Tuhan Yesus datang dengan kasih-Nya, bahkan memulihkan dan memberkati semua orang-orang yang datang kepada Tuhan. Itu sesuai dengan firman-Nya. Marilah kamu yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Ya, puji Tuhan. Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Bapak ceritakan dulu perjalanan iman Bapak dulu di Kristen seperti apa, dan bagaimana Bapak bisa tinggalkan Tuhan waktu itu. Silakan Pak Hasali. Ya, pertama sekali dulu saya bersyukur dan berterima kasih pada YouTube channel Bapak Yusuf yang telah memberikan waktu bagi saya untuk menyaksikan anugerah bahkan kebesaran Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia selalu mengasihi yang berseru kepadanya. Bapak, saya mulai kesaksian saya sejak saya kecil, dan saya tinggal dengan orang tua yang sangat disiplin. Latar belakang orang tua saya seorang veteran militer sukarela pada zaman dulu, dan kami dididik dengan disiplin untuk iman Kristenan. Nah, setelah itu saya tamat SMP, saya disekolahkan di sebuah pendidikan di Sumatera Utara, di Sekolah Pendidikan Guru. Jadi saya menjalankan pendidikan 3 tahun, tamat, kembali ke kampung, sampai ke kampung mengajar 6 bulan atau 1 semester, tapi rasanya saya juga tidak puas menjadi seorang pendidik. Saya bilang sama orang tua saya, Pak, saya menjadi militer juga ini, saya harus berangkat lagi. Jadi di mana? Ya, saya menuju kota, salah satu kota di Sumatera Barat. Nah, sampainya saya di sana menunggu lamaran 3 bulan. Saya lamar, tapi waktu itu saya baru pertama tes kesehatan, saya gagal. Nah, mulai dari situ saya merasa kecewa dan merasa artinya saya sudah putus asa. Nah, ikutlah dengan teman-teman yang pengangguran. Jadi sehingga pikiran saya pulang kampung malu, dan besar sedikit dana dari bapak atau uang dari orang tua habis. Nah, untuk itulah Pak, jadi dalam lama kemudian bertemulah saya seorang gadis Minang, berkenalan sebagaimana muda-mudi, pacaran, dan waktu itu masih duduk di kelas 3 salah satu sekolah. Nah, setelah dia tamat, dipanggil saya bersama dengan saudaranya. Saya pikir, wah, ini hanya biasa-biasa saja, karena kami belum istilahnya memastikan bahwa harus menikah. Jadi setelah sampai di kampungnya,
mereka sudah berkumpul saudaranya, dan tentang iman ketemu dengan calon istri saya, belum kami bahas tentang iman satu sama lain. Dan saya pun sering, saya agak sembunyikan, karena takut saya nanti kalau saya Kristen dia tidak mau. Nah, inilah yang menjadi salah satu bisa terjerumus saya masuk ke sana. Nah, sesampai di situ, sebelum nikah dibuat administrasi, surat-surat, minta KTP saya. Kiranya mereka menemukan bahwa saya dari Kristen. Nah, waktu itu setelah mereka tahu, mulai mereka berunding, berbisik. Nah, saya pun sudah curiga lagi, ini saya juga udah ragu. Nah, jadi tahu-tahu mereka ambil kesimpulan tidak apa-apa. Walaupun orang asing, orang manapun, yang penting menantu saya, kata mertua saya. Berjalan sampai nikah. Sudah nikah dan diajarilah saya dengan istri saya. Jadi diajari sholat dan diajari sholat Jumat. Nah, rutin. Nah, oke, saya bisa pergi ke jemaat dan bisa untuk sholat di rumah. Bisa satu hal, ya keberatan dari saya ditekan terus. Kalau tidak saya sholat, minta cerai. Karena istri saya ini memang agak keras dia. Otaknya ini keras. Ya, jadi ancaman luar biasa. Tapi bagaimana saya juga menahan derita itu. Ya, menahan derita itu. Selanjutnya, sampai kami anak 3. Sudah berjalan 13 tahun lebih saya bersama dengan istri saya di dalam iman itu. Jadi sebelum kami kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, pernah saya ajak istri saya bilang, saya mau nikah lagi. Bisa, soalnya saya dengarkan pokoknya adil. Tapi sekarang kan saya mau ini adil. Nah, Anda sudah punya rumah, sudah saya bikin. Nanti kalau satu lagi bikin rumahnya lagi. Nah, jadi tidak mau istri saya memberontak sejadi-jadinya. Marah. Tapi saya bilang, waktu begini bagaimana caranya ini? Saya bilang, berarti tidak bisa lah saya ini mengikuti terus-menerus ini. Karena udah lari daripada tidak ada diperbolehkan. Nah, jadi saya tidak apa-apa, oke. Sampai lahir anak kami 3. Dan istri saya pada suatu saat, dia minta jam buku Injil. Ya. Tapi saya pikir waktu itu, kok pinjam buku Injil, sedangkan saya pun teman-teman udah jauh dari saya, Pak. Udah jauh. Karena istri saya ini termasuk keras, tidak boleh saya bergaul sama orang Kristen. Walaupun teman akrab saya, tidak boleh. Sempat ancaman cerai. Itu tuntutan mereka. Jadi saya was-was di situ, Pak. Tapi setelah dipaksa terus saya. Jadi karena juga banyak saya dalam amarah juga, dalam istilahnya, biarlah saya selusurilah teman-teman yang Kristen. Barulah saya dapat buku Injil itu. Kiranya istri saya, setelah dia baca, baru dikasih tahunya saya bahwa dia mimpi beberapa kali. Nah, terus sebelum itu, mengapa saya takut?
waktu itu. Tidak mau langsung respon permintaan istri saya. Sebelumnya pernah saya di sidang ketika saya makan B2. Nah itu pun bukan hanya sendiri. Karyawan saya waktu itu sekitar 10 orang. Dan mereka doyan makan daging. Dan karena saya tahu ada daging, mereka bilang sama saya, mungkin kalau mereka masak sendiri mungkin segan karena saya. Tapi ya mereka pamit sama saya, Pak, boleh makan daging. Daging apa saya bilang? Daging B2 atau babi. Oh boleh. Itu makanan saya waktu kecil itu, tidak apa-apa, masaklah, saya bilang. Jadi pikiran saya, kalau saya tidak kasih tahu sama istri saya, pasti dia tahu juga. Jadi saya jujur waktu itu, Pak. Saya bilang, Mak, saya makan daging ini, makanan saya ini dari kecil, tapi sekarang udah lama ini, dari saya cicipi. Ya, terserahlah, mau makan indah, terserah. Dia udah mulai masam mukanya, Pak. Nah, saya karena, wah, saya laki-laki. Kok harus diatur juga, makanan diatur juga. Makanlah, Pak, daging itu. Dan anak-anak saya juga makan. Jadi terus, anak-anak saya makan sekitar 2 potong. Mamanya istri saya ngasih tahu, itu daging babi. Langsung anak saya, ya sisa di tangan dibuang. Setelah dibuang, apa kata anak saya? Wah, jangan dikasih tahu dulu lah, biar kenyang saya, katanya. Waduh, kami ketawa-ketawa. Waduh, luar biasa. Jadi pengalaman lepas ke waktu itu, Pak, luar biasa. Jadi memang Tuhan Yesus tidak orang berserupaannya. Saya percaya. Karena firman-Nya, walaupun dosamu semerah batu terambis akan dipikirkan seperti salju. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah marah dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi, selalu mengayomi. Itulah yang Tuhan Yesus. Nah, seterusnya, setelah itu seminggu kemudian, kiranya saya melapor sama orang tuanya, mertua saya. Dengan tiba-tiba, saya dari tempat kerja, langsung saya ke rumah sore. Di rumah sudah ada mertua saya dan pamannya. Ya. Jadi, seperti biasanya saya sangat hargai. Saya bilang sama istri saya, kita carilah konsumsi untuk orang tua kita. Kami pergi mencari. Kira-kira setelah datanglah Ustadz di sana. Wah, saya bilang ada apa ini kiranya nih? Nah, saya curiga ada persoalan. Jadi habis minum teh, dikasih teh. Nah, mulai istri saya menangis, memberontak, minta cerai. Wah, hati saya bergedebak-gedebuk, ada apa ini? Sudah dibuka acara. Diceritakanlah bagaimana adat di daerah ini, kalau menantu cerai, turun sehelai baju, tidak membawa harta. Jadi, saya dengarkan semua. Dan saya dengarkan karena saya sendirian, Pak. Tidak ada saudara di sana. Tentu saya hanya pembelaan diri sendiri. Saya membela. Hanya perkataan saya bilang, begini. Malam ini, siapa yang minta cerai, silakan turun. Saya tidak ceraikan istri saya karena sayang sama istri saya. Oh, harta dan segalanya itu bukan punya orang tua. Dan bukan punya saya dan bukan dia. Ini hasil keringat saya. Saya tahu adatnya. Kalau memang di rumah orang tua saya tinggal, tanpa diberitahu sama saya langsung pergi. Wah, vakum semua, Pak. Mereka tidak bisa menjawab. Jadi lalu dipanggil saya Ustadz Empat Mata. Ditanya saya, apakah Bapak Kristen atau Islam?
satu jawaban saya bisa tentukan Kristen atau Islam. Sebabnya kedatangan Bapak dan tamu saya ini saya tidak tahu apakah itu ya benar sebagai wanita muslimah. Waduh, temenunglah Ustadz tadi. Temenung tidak ada jawaban lagi. Langsung kami kembali di meja forum dan disuruhlah istri saya minta maaf kepada saya malam itu. Akhirnya istri saya meminta maaf dan kami baik kembali. Gara-gara makan. Nah, itu Pak. Jadi ketika dia suruh saya mengambil, saya udah berhati-hati lagi karena udah kena saya. Jangan nanti lebih parah lagi nanti. Nah, jadi ketika dia baca dan semua yang sudah disaksikan hari kemarin atau kapan, yaitu istri saya menjadi narasumber menyaksikan bahwa apa yang dia terima dari Tuhan Yesus. Nah, ketika itu dia bilang, di mana gereja di sini? Saya bilang nggak tahu lah. Kalau memang iya cari sendiri. Nah, tapi ada lagi saya lupa Pak. Sebelum itu, karena saya di sidang itu, habis di sidang itu, timbul di hati saya lagi, mau ambil komitmen. Saya bilang sama istri saya, Ma, mulai hari ini saya tidak mau ke masjid dan tidak mau saya sholat lagi. Apapun yang terjadi. Kalau anak saya besar, mau ikut saya terserah. Mau ikut mamanya terserah. Yang penting saya pulang di tanah kelahiran saya. Itu komitmen saya ketika saat mereka menyindir saya itu Pak. Jadi saya berdoa. Saya berdoa karena datang lagi sukacita tidak ada, hanya perbedaan pendapat yang ada di rumah tangga. Bahkan pokoknya enggak keru-keruan. Jadi saya bilang sering, kalau memang kalian mau ingin saya ceraikan istri saya minta kasih saya racun supaya bisa ceraikan istri saya. Kalau tidak, cari dukun supaya tidak mau lagi atau tidak suka sama istri saya atau saya, sehingga saya bisa pergi. Begitu kejamnya mereka mengusir-usir saya Pak. Tapi hati saya itu karena saya tahu istri saya mendapatkan salah satu gereja di kota itu. Nah, banyak yang hamba Tuhan menolak pertama, sampai mereka takut. Tapi puji Tuhan mereka telepon saya dan saya bilang oke. Baru saya respon, saya antar mereka ke gereja. Anak saya 3, saya 1 dibaptis dan saya kembali ke Kristenan. Nah, setelah itu Pak, pergumulan saya yang luar biasa. Pergumulan saya biasa, teman bisnis, teman berjalan dalam usaha dibenci saya Pak. Ditutup akses saya untuk berbisnis. Nah, sehingga saya ambruk. Saya sama sekali tidak bisa bangkit waktu itu Pak. Habisnya. Rumah melayang, mobil melayang. Nah, tinggal 1 sepeda motor. Itulah jalan saya di kota itu waktu itu. Nah, ini sudah jadi Kristen, pulang ke kampung istri saya. Karena punya rumah lagi Pak. Kami 1 bulan di rumah istri saya. Dari tempat itu ke gereja agak jauh, 2 jam perjalanan. Jadi mereka tahu bahwa kami ke gereja, mengamuk lah Pak. Mertua saya, sepak kursi, udah.
Dasar kami tidak melawan, tidak mengucap apa-apa, tidak ada membalas apapun yang mereka katakan. Lalu kami pulang ke kota. Saya angkat anak-anak. Saya tidak tahu mau arah kemana. Nah, sampailah ke kota, Pak. Itu pun mencari tempat juga susah, Pak. Kami sewa rumah. Kalau Kristen tidak kadang nanti sudah kami tinggal ke sebulan 3 bulan, katanya tidak ada disolatkan rumahnya, diusir kami pergi lagi, pindah lagi. Jadi pergumulan kami luar biasa dan kami tetap ditolong oleh Tuhan Yesus, tidak pernah disia-siakan kami. Nah, sampai sekarang. Nah, setelah itu kami berjalan anak-anak sekolah, dan kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Apakah di sana kami pergi melayani, ya puji Tuhan selalu menyertai kami. Dan sekalipun saat ini ekonomi, apalagi dalam pandemi ini, ekonomi kami mungkin kalau tidak Tuhan Yesus yang memberkati kami dan menolong, yang kami juga ya mungkin menderita, tapi puji Tuhan atas pertolongan Tuhan Yesus kami tidak mengemis dan tidak mengeluh. Ya, sekalipun kami tidak punya rumah sekarang, kami damai sejahtera melimpah dalam keluarga saya. Anak-anak sudah 2 orang sarjana teologi dan 1 masih semester 5, yaitu SMA, SMP dan SD. Tapi semuanya itu Tuhan menolong apapun yang mereka perlukan. Jadi kami Tuhan kami Yesus Kristus atau Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi yang berkenaan kepadanya. Untuk itu kami bersyukur sampai sekarang betul-betul Tuhan Yesus itu Tuhan yang adil dan Tuhan yang penolong bagi umat yang percaya kepadanya. Nah, terpuji nama Yesus. Dan sebelumnya saya minta terima kasih dan saya mau dulu berdoa, dan juga saya sangat-sangat sadari di mana saya telah membuat dosa yang sangat besar kepada Tuhan Yesus. Maaf Pak, kalau ingat dosa kembali, air mata bisa mengalir Pak. Tapi orang cengeng, ya suka menangis. Tapi ketika aku ingat Tuhan Yesus setelah disalibkan, telah saya buat noda kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong saya, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, penyesalan besar sekali aku tinggalkan beliau. Oh Tuhan, inilah hamba-Mu. Untuk itu saya pesan buat anak-anak kami, ingatlah Tuhan Yesus. Janganlah dibiarkan, jangan ikuti sebagaimana apa yang saya jalankan ini. Jangan ikuti apa yang saya cerita ini. Berat saudara-saudaraku, sulit untuk keluar. Menangis, meratap. Kalau tidak Tuhan Yesus yang menolong, tidak bisa. Mau beli pun miliaran, tidak bisa keluar. Karena sudah kami rasakan, kedamaian itu tidak ada. Tapi sekarang, puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sebelum dan sesudahnya terima kasih dan saya mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidupku dan hidup keluargaku. Dan hidup
YouTube channel. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, kiranya Engkau memelihara. Karena YouTube dan medsos ini Tuhan untuk menyampaikan kebesaran-Mu. Tolong kami Tuhan, kiranya namamu senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yusuf, saya kembalikan. Haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Hasali atas apa yang Bapak sampaikan pada malam hari ini, dan terbukti bahwa orang yang meninggalkan Tuhan Yesus adalah orang yang akan menderita. Karena apa? Karena meninggalkan Tuhan yang benar. Itu adalah firman, itu adalah kebenaran, ya. Karena kalau kita meninggalkan Tuhan yang benar, tanpa kita sadari, kita sedang mendatangi Tuhan yang tidak benar. Dan di dalam hidup ini hanya ada dua kekuatan, ya. Kekuatan Tuhan dan kekuatan setan, sebagai pihak yang selalu ingin menjadi Tuhan di dalam kehidupan manusia. Cuman manusia seringkali tidak sadar. Dan setan dengan segala upaya ingin menyesatkan manusia. Dan kita bersyukur bahwa kemurahan Tuhan itu masih turun di dalam kehidupan Bapak Hasali, sehingga masih ada kesempatan untuk beliau bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan Yesus tidak pernah marah-marah, terus kemudian menghukum orang yang meninggalkan dia. Itulah hakikat dan sifat Tuhan yang sesungguhnya. Dan tidak bisa dibantah, itu mutlak. Karena kalau manusia, kalau dia ditinggalkan, dia dikhianati, pasti dia akan melakukan pembalasan. Tapi Tuhan Yesus kita perhatikan dari kesaksian-kesaksian para murtadin atau para mualaf, mereka pada waktu balik ke Tuhan, Tuhan dengan begitu sukacita ingin memberikan, mengembalikan hak sebagai seorang anak Tuhan. Nah, ini yang kita perlu ketahui, ya. Dan menjadi anak Tuhan itu adalah sesuatu yang mutlak sebetulnya di dalam kehidupan manusia. Kita tidak bisa membantah itu. Bagaimana mungkin kita bisa membantah kalau kita ini disebut anak Tuhan? Kalau ada kelompok yang tidak mengakui itu, ya berarti secara tidak sadar manusia sebetulnya sedang melawan Tuhan. Kalau dikatakan anak Tuhan bukan berarti kita sedang diarahkan kepada seksualitas. Seksualitas itu adalah sebuah kebahagiaan hidup, sebuah fasilitas hidup. Saya ulangi, seksualitas itu adalah sebuah kebahagiaan hidup yang dihadirkan oleh Tuhan yang maha baik itu sebagai prasarana, sebagai sarana untuk manusia itu bisa beranak cucu, ya. Kenapa disebut anak? Misalnya saya punya anak. Kenapa disebut anak saya? Bukan karena seksualitasnya dilakukan di hari apa, di jam berapa, terus melakukannya berapa lama. Bukan itu fokusnya. Disebut anak saya karena benihnya berasal dari saya. Ini penjelasan yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk dimengerti, kecuali Anda mengeraskan hati. Kecuali ada manusia-manusia yang terus menolak kebenaran, ya itu silakan, itu hak masing-masing. Tetapi untuk menyatakan sebagai anak itu sangat mudah, simple, sederhana, dan mutlak. Ya, kenapa dikatakan anak saya? Ya karena benihnya dari saya. Makanya selalu ada tes DNA. Untuk memastikan ini berasal dari mana benihnya. Sampai dikatakan ini anak. Beberapa kali ada persoalan tentang keturunan anak. Supaya ingin membuktikan, memastikan daripada keluarga. Ini anaknya siapa? Maka dilakukanlah tes DNA. Untuk mengetahui genetiknya. Berasal benihnya itu dari mana. Ya, itulah yang disebut dengan anak. Nah sekarang pertanyaan saya.
bagi orang yang menolak firman, yang menolak kebenaran, yang mengatakan Tuhan tidak bisa disekutukan dengan manusia. Kita tidak bisa disebut anak Tuhan. Nah, inilah pikiran-pikiran yang selalu setan hadirkan untuk membodohi manusia. Supaya manusia jangan mempercayai kebenaran firman. Pertanyaannya sederhana. Kita semua benihnya berasal dari Tuhan. Tidak ada yang berasal dari diri kita sendiri. Ya, mulai dari nenek moyang yang pertama, dari Adam dan Hawa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua benihnya dari Tuhan. Bahkan sperma yang ada di dalam kantong sperma di dalam hidup laki-laki dan juga sel telur yang ada di dalam rahim wanita, itu semua berasal dari Tuhan. Benihnya berasal dari Tuhan. Tidak ada yang kita beli di supermarket. Tidak ada yang diproduksi di pabrik, tidak ada. Itu berasal dari Tuhan. Nah, kalau benihnya berasal dari Tuhan, bagaimana mungkin Anda bisa menentang firman? Anda bisa mengatakan, wow, kita ini bukan anak Tuhan. Tuhan itu terlalu gaib, terlalu besar. Tidak mungkin kita bisa disebut anak Tuhan. Anda sedang melawan firman. Karena benihnya berasal dari Tuhan, maka kita disebut anaknya. Gitu. Hanya karena setan menyesatkan manusia, sehingga manusia punya pikiran semakin hari semakin tersesat, dan selalu mengatakan, tidak mungkin manusia itu disebut anak Tuhan. Gitu. Ya. Jadi kita ini anak Tuhan karena benihnya berasal dari Dia. Dan penjelasan yang sangat penting, yang sangat sempurna yang saya perlu sampaikan, bahwa kalau kita menyebut Tuhan Bapa, maka pastikan kapanpun Anda mau balik pulang ke rumah Bapa, Anda punya tiket yang sempurna. Anda punya tiket yang pasti. Karena hanya anak yang bisa kembali ke rumah Bapa, bukan tetangga. Ya. Bukan juga orang asing, hanya anak. Kalau kita tidak pernah memanggil dia sebagai Bapa dengan sebutan Bapa, bagaimana mungkin kita bisa pulang ke surga? Ya, Tuhan merasa terhina, Tuhan merasa kita lecehkan, Tuhan merasa kita rendahkan. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengakui bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Kita tidak pernah mengakui bahwa benihnya itu berasal dari Tuhan. Seksualitas, bidan, rumah sakit, dokter, itu cuman merupakan prasarana-sarana yang membantu untuk kelahiran. Tetapi yang disebut sebagai anak itu mutlak, urusannya sangat-sangat mutlak dan sangat-sangat sempurna. Itu karena benihnya berasal dari orang tua kita. Jadi, apakah Anda masih mau berlama-lama untuk menyatakan bahwa dirimu anak Tuhan? Ya, hanya di dalam Tuhan Yesus konsep kebenaran itu jelas. Ia menyatakan bahwa kita ini anak Tuhan. Kita adalah ahli waris. Penjelasannya, analoginya sangat mudah. Dengan kehidupan manusia itu sangat logika, sangat logis, sangat gampang untuk dipahami. Kalau warisan dari orang tua tidak mungkin jatuh ke tetangga. Warisan dari orang tua tidak mungkin jatuh ke orang asing. Warisan dari orang tua pasti jatuh ke anaknya. Itu hukum yang mutlak di seluruh dunia, sama hukumnya. Dan itu adalah sebuah hikmat dari Tuhan yang diturunkan dalam hidup manusia, bahwa semua warisan itu pasti jatuh kepada anak ahli waris. Nah, kalau kita menyebut dia Bapa di dalam surga, maka semua warisan yang ada di dalam surga itu akan, kita adalah ahli waris, kita yang akan mewarisinya. Ya, bagaimana dengan Anda? Masih mau terus mengeraskan hatimu? Masih terus mau menolak kebenaran? Masih terus mau menentang firman? Dengan mengatakan, tidak mungkin kita anak Tuhan, tidak mungkin kita anak Tuhan. Mana mungkin Tuhan bisa disekutukan dengan manusia? Pertanyaan saya satu lagi, sederhana sekali. Kalau Anda pulang ke surga, Anda mau bersekutu dengan siapa? Kalau bukan dengan Tuhan. Ya, kita pulang ke surga mau ketemu siapa? Kita mau bersekutu dengan siapa di sana? Ya sama Tuhan lah kita bersekutu yang punya surga itu. Nah, kalau dari sekarang kita menolak bahwa Tuhan tidak bisa disekutukan dengan manusia, jangan pernah berharap Anda bisa pulang ke surga. Hanya Tuhan Yesuslah konsep kebenaran itu yang membawa kita ke dalam kebenaran yang sesungguhnya.